warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzal al-Qur'ana liyakuna lil'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah pada kesempatan malam ini diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mencari ilmu, untuk diskusi, untuk sharing. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan mudah-mudahan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hal yang paling kita bersyukur pada kesempatan malam ini adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Al-Quran, untuk lebih intens dengan Al-Quran, untuk lebih intensif dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah merupakan panduan kepada kita semua. Tidak ada kebahagiaan yang akan didapatkan oleh seorang muslim kecuali ketika dia dekat dengan Al-Quranul Karim. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali manakala dia bisa berlama-lama dengan Al-Quranul Karim. Tidak ada kebahagiaan yang betul-betul abadi kecuali berdekat dan bersama dengan Al-Quranul Karim. Kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim, siogianya harus lebih dekat dibandingkan dengan sesuatu hal yang kita miliki di dunia ini. Karena pada hakikatnya, ma'indakum, apa yang ada pada diri kalian, kata Allah, itu adalah akan sirna. Wa ma'indallahi baq. Adapun yang dari Allah, kebaikan-kebaikan, amal soleh yang muncul karena Allah, maka itulah yang kekal abadi. Maka segala sesuatu yang kita miliki, Al-Quranul Karim yang kita miliki, itulah yang akan kekal, yang akan memberikan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan malam ini, kita yang hadir pada kesempatan malam ini, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah usianya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, dan berkah segala-galanya. Karena pada hakikatnya Al-Quran itu adalah merupakan berkah. Al-Quran itu adalah keberkahan. Kepada siapa? Al-Quran akan menjadi berkah, Al-Quran akan memberikan berkah kepada mereka yang senantiasa dekat dengan Al-Quranul Karim, yang senantiasa berusaha untuk mendekat. Tidak mudah kita untuk dekat dengan Al-Quranul Karim, oleh karenanya Allah memberikan pahala yang luar biasa kepada mereka yang dekat dengan Al-Quran. Semoga kita semua yang hadir di sini dekat dengan Al-Quran bukan hanya sekedar sepekan sekali, tapi Al-Quran menjadi menu harian kita yang senantiasa kita baca, senantiasa kita telaah, senantiasa kita tadabburi bersama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya di dalam surat Al-Isra ayat 9, surat 17 ayat 9, di dalam juz ke-15, Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada orang, memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan lebih lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Siapa orang beriman? Alladzina ya'maluna shalihat, mereka yang melaksanakan amal soleh, annalahum ajrun kabira, mereka akan mendapatkan pahala yang besar, akan mendapatkan ganjaran yang besar. Mudah-mudahan interaksi kita dengan Al-Quran adalah merupakan bukti bahwa kita ingin senantiasa berada di jalan yang lurus. Sebagaimana disabdakan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah merupakan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk kepada kita semua yang harus kita jadikan petunjuk. Kita semua sadar bahwa Al-Quran itu petunjuk, tapi mungkin terkadang kita tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi kita manakala kita jarang membaca Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu akan memberikan hidayah kepada kita, akan menjadi berkah kepada kita manakala kita jauh dari Al-Quran. Jangankan dekat dengan Al-Quran, bacanya pun tidak bisa. Oleh karena itu, maka kita berusaha untuk bisa membaca Al-Quran semampu kita. Allah menuntut kita untuk belajar terus-menerus. Adapun berapa lama kita mampu, berapa lama kita lancar, berapa lama kita bisa, itu menjadi hak prerogatif Allah. Maka usaha kita, keinginan kita untuk lebih dekat dengan Al-Quranul Karim menjadi cita-cita kita tertinggi, dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan niat seperti ini, niat untuk lebih dekat dengan Al-Quranul Karim. Bapak Ibu sekalian, Ibnu Abbas pernah menyatakan dalam satu ungkapannya, kata Ibnu Abbas, la an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'al Qur'an kullahu. Membaca satu surat dari Al-Quran
membaca satu surat Al-Quran dengan cara tartil, membaca Al-Quran satu ayat, satu surat saja dengan cara tartil, membaca satu surat dengan tartil, itu lebih aku sukai, kata Ibnu Abbas, daripada membaca seluruh Al-Quran atau 30 juz tanpa tartil. Satu surat yang kita baca secara tartil itu lebih baik, kata Ibnu Abbas, daripada kita baca 30 juz tapi tanpa tartil. Oleh sebab itu, kita belajar, kita berusaha untuk belajar dimanapun agar kita bisa membaca Al-Quran secara tartil. Nah, tartil itu keutamaannya, kata Ibnu Abbas, lebih disukai oleh beliau daripada membaca seluruh Al-Quran. Dan kita tahu kredibilitas Ibnu Abbas itu, beliau diberikan gelar sebagai turjumanul Quran, atau ahli tafsirnya Al-Quran, ahli terjemahnya Al-Quran. Jadi kalau ada hal yang berkaitan dengan Al-Quran, maka tidak ada yang lebih cerdas selain Rasulullah, di antara para sahabat maksudnya, itu kecuali Ibnu Abbas. Dan kata Ibnu Abbas mengatakan, membaca satu surat secara tartil lebih aku sukai daripada membaca seluruh Al-Quran tanpa tartil. Nah, dan kita sudah bahas di pekan yang lalu bagaimana agar kita tartil. Salah satunya adalah membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah makhraj dan sifatnya. Dan alhamdulillah di pekan yang lalu kita sudah diskusikan kalau tidak salah 2 huruf, yaitu huruf yang pertama, yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan paling jauh, yaitu ada huruf hamzah, a, dan huruf h. Jadi di pekan yang lalu, di pekan terakhir kita sudah diskusikan bersama bagaimana melafazkan huruf hamzah dan huruf h. H bulat atau h besar dalam bahasa kita, padahal sebetulnya bukan h besar. Dari mana, bagaimana cara kita mengeluarkan huruf itu, mengeluarkan huruf hamzah dan h dengan cara bertempat di tenggorokan paling jauh. Kurang lebih di sini kalau kita ada tenggorokan paling jauh. Kemarin sudah kita bahas secara detail. Hari ini kita akan coba diskusikan lebih lanjut huruf berikutnya setelah huruf hamzah dan huruf h. Apa saja itu setelah huruf hamzah dan setelah huruf ain? Yaitu setelah huruf hamzah dan huruf h, yaitu huruf ain dan huruf h. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita masih mendiskusikan huruf yang keluar atau makhraj huruf yang keluar dari tenggorokan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu, huruf Al-Quran itu keluar bertempat dari beberapa tempat, kurang lebih 5 tempat huruf itu keluar. Dan yang kita diskusikan adalah huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi kemarin huruf hamzah dan huruf h itu keluar dari tenggorokan. Bagaimana dan kapan kita membaca huruf h, huruf hamzah, bagaimana caranya, dari mana tempatnya? Itu bertempat di tenggorokan paling jauh atau aqsal halaq. Tenggorokan kita yang paling jauh. Kalau Bapak Ibu lihat gambar di depan, itu kurang lebih di sinilah. Jadi kurang lebih huruf hamzah dan huruf ta kurang lebih di daerah sini. Di daerah yang saya kasih tanda bulat ini. Jadi ketika kita melafazkan huruf hamzah dan huruf h, kurang lebih di sini tenggorokan kita. Kalau ini dagu begitu, ini mulai tenggorokan, maksudnya mungkin leher paling atas. Nah, huruf h itu kurang lebih di sini. Maka dia akan berbunyi a ha a ha a ha. Hindari kesalahan membaca huruf hamzah seperti bahasa Indonesia. A ha a. Jadi bukan a tapi a. Sudah kita diskusikan lebih detail. Yang berikutnya insya Allah kita akan diskusikan lebih lanjut terkait dengan 2 huruf yang berada atau keluar dari tengah tenggorokan. Jadi kalau kemarin kita bahas tenggorokan paling jauh kurang lebih di sini, ke tenggorokan paling jauh bertempat kurang lebih di sini, ini tenggorokan paling jauh yang kita diskusikan. Jadi kalau kita membaca huruf h dan huruf hamzah di sini, kita akan coba diskusikan huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Yang mana tengah tenggorokan itu? Kurang lebih ini tengah tenggorokan. Jadi kalau Bapak Ibu kita melihat leher kita, jadi di pojok, mohon maaf kurang jelas sih. Di pojok kita atau lihat gambar ini. Nah, ini tuh pojok leher begitu. Nah, huruf yang keluar dari tenggorokan itu atau tengah tenggorokan kurang lebih dari sini atau sejajar dengan ini. Ini tengah tenggorokan. Huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Jadi huruf ain dan huruf h itu keluar dari tengah tenggorokan. Gambaran lebih detailnya bagaimana tengah tenggorokan itu yang seperti apa? Jadi huruf kurang lebih begini. Pertemuan antara katup epiglotis kurang lebih begitu
dengan dinding tenggorokan. Jadi pertemuan antara katup epiglottis kurang lebih begitulah penyebutannya. Kalau dalam bahasa Sunda itu apa? Lak-lakan atau apa itu? Nah, yang ini Bapak Ibu. Nah, yang ini nih, yang belok ini. Jadi lak-lakan mungkin kalau dalam bahasa Sunda. Jadi pertemuan menempelnya lak-lakan dengan dinding tenggorokan. Jadi ini tuh kan biasanya nggak nempel. Kalau ini nempel kan apa namanya? Nafas kita jadi agak terganggu. Nah, tapi ketika kita baca huruf ain, justru kesempurnaan huruf ain itu dengan cara menempelkan dinding epiglottis ini dengan dinding tenggorokan. Maka akan berbunyi a a a. Nah, jadi yang warna putih ini si dinding epiglottis ini dia nempel ke dinding bagian belakang, turun ke belakang. A a a a a. Jadi huruf ain baru akan sempurna dengan cara menempelkan yang lak-lakan apa ini lak-lakan begitu ya ke dinding tenggorokan. Tempel. A i a i a i iyyaka na'budu iyyaka dengan cara menempelkan itu, dengan cara menempelkan dinding tadi. Dan kesalahan kita ketika membaca huruf ain itu adalah mengeluarkannya dari hidung sehingga terdengar ngirung atau sengau. Jadi kesalahan yang sering kita lakukan ketika membaca huruf ain adalah sengau atau ngirung. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita membaca huruf adalah membaca huruf ainnya dari hidung. Yang lebih dari sini. Padahal huruf ain bukan keluar dari hidung. Itu keluar dari hidung. Huruf ain dia bukan keluar dari hidung tapi keluar dari tengah tenggorokan. Maka akan berbunyi, akan terdengar menjadi bunyi a, i, Jadi cara membaca huruf ain itu adalah dengan cara menempelkan epiglottis ini ke dinding tenggorokan. Na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nasta'in menempelkan ke belakang. Itu cara kita membaca huruf ain. Yang kedua adalah huruf H. Huruf H. Huruf H. Jadi huruf ain dengan huruf H ini huruf kembar, satu tempat yang sama keluarnya dengan sedikit perbedaan. Kalau huruf A dengan cara menempelkan tadi nempel, kalau huruf H agak sedikit lepas. H agak tarik ke belakang. H hi hu ha hi hu ha hi hu ha hi hu ha hi hu. Itu cara melafalkan huruf ain dan huruf H. Jadi huruf ain dan huruf H itu keluar dari tengah tenggorokan. Dalam kaidah tajwid disebut dengan istilah wastul halaq atau wastul halqi, tengah tenggorokan. Gambaran agak lebih detailnya tadi dengan cara menempelkan katup epiglottis dengan dinding tenggorokan, maka akan berbunyi huruf ain. Nah, di latihan, di contoh ada huruf i, Sempurnakan huruf ain dengan sempurna, baca huruf ain dengan sempurna, maka ketika kita membaca huruf ain dengan sempurna, insya Allah tidak akan tertukar dengan huruf-huruf yang lainnya, terutama dengan huruf hamzah. Jadi rata-rata kesalahan banyak orang yang tertukar antara huruf hamzah dengan huruf ain. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak menyempurnakan huruf ain dengan sempurna, tidak membaca huruf hamzah dengan sempurna. Maka sempurnakan huruf ain dengan cara menempelkan dinding epiglottis ke tenggorokan. Dan ketika dia bertemu dengan hamzah akan mudah dibaca. Sempurnakan huruf hamzahnya baru masukkan ke dalam ain. Cara membacanya. Yang kedua iya. Yang ketiga
a, i, u, a, i, a, i, u. Pakai tasdid sekarang. A, i, u, a, i, a, i, u, a, i, u, ba, bi, bu. Itu cara membaca huruf ain. Kurang lebih begitu. Yang kedua, kita lihat huruf H. Huruf H tidak jauh berbeda dengan huruf ain. H, hi, hu. Ada suara ada suara yang berbeda gitu dengan huruf H. H ini. H, hi, hu. H, hi, hu. Ah, ih, Jadi agak suara mengalirnya napas. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Nanti bunyi sifat dari huruf H. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, rahim. Rahman, rahim. Itu huruf H. Ah, ih, Aha, ihi, Ha, hi, hu. Ah, ih, Aha, ihi, A, i, a, i, u, a, i, u. Ha, hi, hu. Ah, ih, aha, ihi, Jadi cara kita membaca huruf dua huruf ini kurang lebih seperti itu, dengan cara menempelkan dinding epiglotis tadi ke menempelkan ke dinding tenggorokan. Itu cara membaca kita melatih huruf ain dan huruf H. Hati-hati ketika membaca huruf ain, sering tertukar atau sering hampir tertukar begitu dengan huruf hamzah. Hati-hati membaca huruf H sering tertukar dengan huruf H, sering tertukar dengan huruf yang kita bahas kemarin. Ain biasanya sering tertukar atau mendekati huruf hamzah. H biasanya sering tertukar dengan huruf H. Dan kita ketahui kesalahan huruf ain menjadi huruf hamzah, kesalahan huruf H menjadi huruf H, termasuk kesalahan yang fatal. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita baca al-ha, ha. Alhamdu, padahal ha, alhamdu, bukan ha, alhamdu, Jadi beda. Kalau dalam bahasa Indonesia huruf H ini adalah huruf H biasa, H. Nah kalau H ini H agak sedikit tipis. H. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Silakan Ibu, ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silakan sebelum kita mencoba ke contoh atau latihan berikutnya. Kalau tidak, jadi cara latihannya begitu kurang lebih a, i, u, a, i, u, a, i, u. Kemudian yang ha tadi ha, hi, hu, ah, ih, aha, ihi, uhu. Jadi untuk melatih Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin latihan huruf, cara melatihnya itu adalah baca huruf itu dengan harokat yang berbeda. Kasih harokat fathah, kasih harokat dhammah, kasih harokat kasroh. Fathah, kasroh, dhammah atau bagaimanapun urutan silakan kasih harokat. Yang kedua, matikan huruf tersebut dan tasdidkan. Jadi cara untuk melatih huruf itu adalah satu, kasih harokat sempurna, fathah, kasroh, dhammah, matikan hurufnya, kemudian tasdidkan hurufnya. Itu cara latihan kita untuk menyempurnakan huruf. Huruf apapun itu. Huruf kemarin misalkan huruf A juga sama, huruf hamzah, huruf H juga sama. Perlakukan atau latihan seperti itu. Cara untuk melatih huruf hamzah dan huruf ain kurang lebih. Jadi ketika kita membaca huruf membaca huruf hamzah,
huruf ain dan huruf ha, dia berada pada posisi yang sama. Jadi ketika kita lupa huruf ain itu di mana, ingatnya huruf ha. Huruf ha itu di mana, ingatnya huruf ain. Karena dua-duanya berada pada posisi yang sama, pada makhraj yang sama. Hanya mungkin berbeda sifat saja di beberapa sifat. Wallahu a'lam. Itu huruf ain dan huruf ha. Insya Allah kita akan coba latihan ke surat Al-A'la. Surat Al-A'la. Bapak Ibu boleh buka surat Sabihis. Surat Sabihis. Surat Al-A'la. Surat Al-A'la. Surat Al-A'la. Surat 87 ayat pertama. Punten, surat 87 Bapak Ibu. Sabihis, mohon demikian. Saya akan coba dari ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu cukup menyimak saja. Saya akan coba ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu cukup menyimak dan nanti kita akan coba diskusikan satu ayat. Bapak Ibu cukup menyimak terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. Saya ulang dari awal. Sabbihisma rabbikal a'la. Yang pertama kita menemukan huruf ha. Hi, ha, hi, hu. Langsung kita menemukan huruf ha dengan bentuk kasrah. Sabbihi, hi. Hati-hati sama dengan huruf ha, hi. Sabbihi. Jadi kalau kita baca huruf hi, itu huruf ha besar, bukan ha ini. Sabbihis, tipiskan huruf ha-nya. Sabbihisma rabbikal a'ain. A'la. Kemarin sudah kita bahas huruf hamzah dan huruf ain. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي sudah pernah kita bahas ada alis bertemu dengan hamzah panjangkan 4 harokat. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu faja'a. Kita menemukan huruf ain. Faja'a. Faja'ahu sa'an Di satu ayat yang sama kita menemukan huruf ain dan huruf ha. Faja'alahu sa'an Itu sifat ha itu begitu. Ahwa. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم Innahu ya'lamul jahr. Huruf ha.
ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'a fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Allah a'lam. Jadi begitu Bapak Ibu cara melafazkan huruf ha dan huruf ain. Apakah dalam kondisi sukun, kondisi fathah, kondisi dhammah, atau bertasydid. Hati-hati huruf ain ketika sukun jangan memantul dan juga jangan ditekan. Alirkan dengan sempurna. Ada. Sabbihisma rabbikal a'la. Jangan ditekan atau diputus. Sabbihisma rabbikal a'la. Secara sifat itu salah. Kan ainnya diputus. Ainnya itu agak sedikit mengalir. A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Cara baca huruf ain ketika sukun. Yang kedua, membaca huruf ha ketika sukun juga sama. Rahman. Jangan diputus. Rahman. Tapi Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Cara baca huruf ha dan huruf ain dalam kondisi sukun. Wallahu a'lam. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau ada yang langsung mencoba, silakan. Bisa menggunakan mushaf masing-masing atau di slide yang ditampilkan. Pak Ustadz. Mohon Bu. Mohon. Pak Ustadz itu ha alitnya. Ya, kadang ayah sekedik suara nafas keluar ya Pak Ustadz ya. Ya. Ha gitu kan. Ayah napasan ini perbedaan serang anu ha ageng teh panginten didinya salah sawiosna Pak Ustadz ya. Ya, barakallahu fiik. Betul Bu. Jadi huruf ha itu huruf ha yang kita bahas. Jadi ada nafas yang mengalir. Ada mengalirnya nafas dalam kondisi sukun. Bagaimana cara kita untuk mengetes ada nafas atau tidak? Bapak Ibu coba tangan Pak Ustadz. Ya, bisa bisa menempelkan tangan kita di depan bibir, menempelkan tangan kita di depan bibir. Jika ada suara angin, ada suara angin yang terhembus keluar dari bibir, maka itu sudah sempurna. Kalau huruf ha itu tidak begitu. Agak berbeda. Maksudnya kalau huruf ha itu biasa kalau huruf ha. Nah, adapun istilah ha kecil hal besar itu adalah istilah kita, mangga saja. Tapi mungkin dalam istilah tajwid itu hanya huruf ha istilah ha kecil hal besar hanya dalam istilah kita saja. Tapi cara membacanya betul seperti yang tadi. Kalau ha itu cara membacanya adalah mengalirnya nafas Rahman. Yang membedakan antara huruf ha ini dengan huruf ha yang pekan yang lalu itu adalah nafasnya yang mengalir. Wallahu a'lam. Ada yang mencoba Pak Ibu? Coba Pak Ustadz ya. Badai latihan atau nanti badai surat Bu? Surat Ustadz. Enggak. Surat menuju ngapakeun. Kan tenang, harusnya ngapakeun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sempurnakan huruf hamzahnya Bu. Aya alif heula Pak Ustaz, hamzah heulanya. Laras Bu, hamzah dulu namanya ain. Mohon. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Tebakan huruf qaddaru. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa. Gusa kira yang panjang Bu. Gusa 4 harakat. Faja'alahu gusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa
illa ma sya Allah. Sa kirang Bu. Innahu Syanya Bu 4 harakat. illa ma sya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakaru may yahsya. Sayadzakkaru. Sayadzakaru may yahsya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, hati-hati ketika cara ini PR kita bersama, termasuk PR saya terutama mungkin. Ya sok langkung we hamzana Pak Ustaz dah. Menyempurnakan huruf hamzah. Bagaimana cara kita menyempurnakannya? Fokus dulu ke huruf hamzah. Iya. Baru huruf ada. Sabbihisma rabbikal a'la. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Saya Bu. Hati-hati huruf hamzah dan ain. Ibu Ibu Ustaz. Mangga Ibu. Ibu mangga. Abdi Pak Ustad. Bu Indra. Ya. Mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Huruf banyak yang tasydid. Sabbihisma rabbikal a'la. Sempurnakan huruf hamzah dulu. A'la. Sip. Ibu ulang seperti barusan, Bu. Sudah bagus, ulang seperti barusan. Rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Sempurnakan huruf kho. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Huruf Z-nya Bu panjang. Walladzi 4 harakat panjangkan Bu, boleh? Alladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Huruf H diperjelas. Ahwa. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Tansa. Lama Bu. Illa masa Allah. Boleh diulang Bu. Illa masya. Illa masa Allah. Illa masya. Illa masya Allah. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir yang tasydid Bu. Fadzakir. Sayadzakaru may yahsya. Shadaqallahul azim. Ya, barakallahu fiik. Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca huruf ba itu dia termasuk huruf syiddah. Tidak usah ragu Pak Ibu kalau nanti menemukan ba dalam kondisi tasydid, apapun harokatnya, mau kasrah, mau dhammah, mau fathah, tekan saja Bu. Karena dia huruf syiddah. Sabbihis gitu. Jadi tidak usah ragu, tekan saja karena dia huruf syiddah. Sabbihisma rabb. Nah, sama rabb juga sama. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi. Beda dengan huruf lam.
Huruf lam tidak usah ditekan, dia hanya dipastikan dia saja. Karena huruf lam bukan huruf syiddah. Tidak boleh begini. Alladzi al disentak huruf lam. Huruf lam itu bukan huruf sentak. Maka tasdid dia saja. Alladzi kecuali tadi huruf ba dengan huruf ba. Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian alladzi khalaqa fasawwa. Huruf waw juga sama, fasawwa tidak bisa ditekan. Baru pada huruf ketiganya. Walladzi qad. Nah, huruf dal boleh ditekan. Qad huruf dal boleh ditekan. Wallahu alam. Berikutnya Bapak atau Ibu silakan. Ya, Ustaz. Jamil. Fabian. Bapak Pauce. Ya, mangga. Mangga Pak, mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi ahrazal mar'a. Huruf kha baji Walladzi ahrazal mar'a. Faja'alahu gutha'an ahwa. Sanuqri'uka ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil-yusra. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Hanya pendek Pak. In nafa'ati dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Barakallahu fiik. Bapak Ibu kalau ya, barakallahu fiik. Jika ada yang mau mencoba Pak Ibu, gimana kalau mencantumkan nama aja Pak di chat Pak, biar jelas mungkin Pak. Siapa dulu maksudnya? Setelah Pak Uco mangga, silakan Pak. Pak Ustadz Pak Unak di Sukabumi. Sukabumi, mangga Pak Haji. Yang lain mangga bisa ngisi di chat Bapak Ibu. Siapa saja yang mau mencoba, silakan yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbukal a'la. Rabbika Pak Haji. Rabbi. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'ala ghutha'an. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Soalnya kirang panjang wajib. Masya. Illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu kirang lain wajib. Innahu.
innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra fayadzakkaru ma yakhsha. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Sadaqallahul azim. Ibu Rini, berikutnya Ibu Rini mangga. Emang apa? Pakai Quran Bu atau perlu Quran, pakai Pak. Bu? Iya, silakan Bu. Quran ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Semuanya kan huruf kho-nya Bu. Khadaqa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Huruf kho-nya akhrajal mar'a. Akhrajal mar. Akhrajal mar'a. Faja'alahu gusa'an ahwa. Faja'alahu, hu-nya 2 harakat. Faja'alahu gusa'an. Faja'alahu gusa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamu. Innahu, hu-nya Bu. Innahu ya'lamu wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atid dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Hati-hati Bu. Bu Haji huruf kho. Yakhsha. Huruf kho. Yang kedua, Ibu pakai Quran cetakan Madinah atau Indonesia Bu? Luar atau Indonesia? Indonesia, Pak. Indonesia. Hati-hati Bu tadi innahu domah kebalik Bu, domah terbalik. 2 harakat. Innahu, setiap hu yang domah terbalik angka 6 2 harakat. 2 harakat ya Pak ya. Yes. Dulu. Kecuali kalau ada alisnya ya baru bisa lebih dari 2. Allah alam. Berikutnya Bu Haji Entin. Bu Entin, ada Bu? Ada. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. A'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu sa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Nunnya lamakan Bu. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru
Tazakkaru man yakhsha. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Hati-hati Bu. Ada. Allah. Pak Dalimin, mangga Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Diulang Baji. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakaru man yakhsha. Sayadzakaru man yakhsha. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Huruf H hati-hati Pak. Ahwa. Nuhun Ustaz. Pak Endang Hilman, mengapa? Tadi mengapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم Kena ical pandang. Terus putus-putus Pak ya? Wa ma yakhfa. Putus-putus. Coba alhamdulillah. Dan kesalahan yang sering kita lakukan seperti yang tadi disampaikan, kita harus lebih hati-hati ketika membaca huruf hamzah dan huruf ain yang berdekatan. Harus hati-hati karena rawan tertukar makhraj atau tertukar sifat begitu. Padahal huruf hamzah, huruf ain sifatnya berbeda begitu, makhraj juga berbeda. Yang kedua, hati-hati huruf ha dan huruf ha. Jadi hati-hati tertukar a dengan hamzah dengan ain, hati-hati tertukar antara ha dan ha. Bagaimana agar tidak tertukar? Pembiasaan dalam pembacaan. Jadi ketika kita membaca, fokus kepada huruf. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibnu Abbas, bahwa membaca Al-Quran dengan cara tartil meskipun satu surat lebih aku sukai daripada hatam bahasa kita. Allah a'lam. Itu sementara yang bisa disampaikan. Saya sarankan ke Pak Dalimin. Mengapa?
Terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan paparannya dan sudah membagikan ilmunya. Dan demikian tadi telah kita ikuti bersama pelajaran membaca Al-Quran yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Vicky Abdillah. Mudah-mudahan ini menjadikan tambahan ilmu bagi kita sebagai bekal dalam memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran yang kita baca sehari-hari. Baik, sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin disampaikan dulu dari Bapak-Bapak atau Ibu sekalian. Kalau tidak ada, sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin disampaikan oleh Pak Ustadz, pesan atau nasihat di dalam hal membaca Al-Quran yang baik dan benar ini. Dipersilakan Pak Ustadz. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan setiap perbaikan yang kita lakukan, setiap tambahan ilmu yang kita lakukan menambah kedekatan kita dengan Al-Quran. Karena pada hakikatnya interaksi kita dengan Al-Quran dan latihan kita dengan Al-Quran, belajar kita dengan Al-Quran, itu proses agar kita lebih dekat dengan Al-Quran. Karena kedekatan dengan Al-Quran lah yang akan menolong kita di saat tidak ada lagi yang bisa menolong. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di saat tidak ada lagi materi yang bisa menolong kita, di saat tidak ada lagi harta yang bisa menolong kita, kecuali Al-Quran yang senantiasa kita baca. Di dalam hadis yang sahih disebutkan, Al-Baqarah wa Ali Imran, Al-Baqarah dan Ali Imran tahajani atau hajan. Al-Baqarah dan Ali Imran dua-duanya berdebat memperebutkan yang para pembacanya. Kalau kita sering baca Al-Quran, kita sering hatam, kita sering baca Al-Quran, kita sering baca Al-Baqarah, sering baca Ali Imran, kelak nanti Al-Baqarah dan Ali Imran memperebutkan kita semua. Al-Quran berebut, Al-Baqarah, Ali Imran memperebutkan kita. Karena kita senantiasa baca di dunia, maka kata Al-Baqarah, Ali Imran, si fulan adalah orang yang senantiasa membaca saya, maka izinkan saya memberikan syafaat kepada si fulan. Kata Al-Baqarah. Begitu juga dengan Ali Imran. Dua-duanya diperebutkan untuk ditolong. Mudah-mudahan kita dengan bacaan Al-Quran yang kita miliki, dengan perbaikan yang kita lakukan, semakin menambah kedekatan, dan pada akhirnya mudah-mudahan Al-Quran menjadi syafaat kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena sungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita semua, di mana tidak ada lagi pertolongan kecuali Al-Quran. Itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita termasuk ahli Al-Quran dan Allah wafatkan kita dalam kondisi dekat dengan Al-Quranul Karim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak Ustadz. Sekali lagi kami Jazakallah, ucapkan Pak terima kasih Ustadz. kepada Pak Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya. Dan kita berdoa mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami, dimengerti, dan terutama diamalkannya. Amin. Bapak Ibu sekalian, Ya Allah ya Rabbal Alamin. kami ucapkan terima kasih juga kepada hadirin yang hadir pada malam hari ini. Dan mohon maaf apabila dari penyelenggara ada hal yang kurang berkenan ataupun kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun pada limit. Turnuhun. Pada anak. Salam. Pandang pada ibu. Sami-sami, Jati. Sehat saya.